semuanya, perkenalkan saya Bobi Anggraini dari program studi manajemen dengan nomor MPM 23411025 dari kelas 23C. Ini saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan manajemen. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan manajemen itu? Perencanaan manajemen adalah proses penting yang mencakup penetapan tujuan, identifikasi tindakan yang perlu dilakukan, dan perkembangan rencana untuk mengkoordinasikan sumber daya dan mengaktivitaskan guna mencapai tujuan. Ini melibatkan langkah-langkah kunci seperti penetapan tujuan SMART, analisis lingkungan, pengembangan rencana, alokasi sumber daya, dan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi. Nah, perencanaan manajemen ini langkah pertama dalam siklus manajemen dan berperan penting dalam mengambil keputusan manajerial serta mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Mengapa sih perencanaan manajemen itu sangat penting? Karena perencanaan manajemen dalam perusahaan adalah kunci sukses dan kelangsungan bisnis. Alasannya meliputi seperti yang pertama, memberi paduan tindakan yang jelas, dua, membantu mengambil keputusan yang baik, ketiga, optimalisasi sumber daya, yang keempat, meningkatkan koordinasi dan integrasi departemen, yang kelima, memungkinkan respon cepat terhadap perubahan, keenam, mengukur kinerja dan identifikasi perbaikan, ketujuh, menyiapkan rencana kontinuitas bisnis, ke-8 memberikan arahan jangka panjang, ke-9 mengendalikan biaya dan mengurangi pemborosan, ke-10 yang terakhir mendorong keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Manajemen adalah dasar kesuksesan bisnis dalam lingkungan yang terus berubah. Strategi perencanaan dalam manajemen perusahaan adalah proses kunci yang mencakup pertama, menetapkan tujuan strategi, menentukan tujuan jangka panjang yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, analisis lingkungan, menganalisis faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan strategi, mengembangkan rencana strategi untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan kekuatan internal dan tantangan eksternal. Yang keempat, alokasi sumber daya, mengidentifikasikan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Yang kelima, komunikasi dan implementasi, komunikasikan strategi kepada seluruh organisasi dan mengimplementasikannya melalui inisiatif dan tindakan. Yang keenam, mengukur dan mengevaluasi, mengukur kinerja strategi secara berkala dan mengevaluasi mencapai tujuan. 7. Menyesuaikan dan perbaikan, menyesuaikan strategi jika terjadi perubahan lingkungan bisnis atau jika evaluasi menunjukkan perbaikan diperlukan. Nah, strategi ini, perencanaan itu dapat membantu perusahaan untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang, merespon perubahan pasar, dan mengatasi tantangan. Ini adalah landasan kesuksesan jangka panjang dan pertahanan relevasi di pasar yang berubah dengan cepat. Juga saya akan membahas tentang peran pemangku kepentingan. Apa saja itu? Pemangku kepentingan atau stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam operasi dan kesuksesan perusahaan. Peran mereka dalam perencanaan manajemen perusahaan mencakup yang pertama, penentuan tujuan dan prioritas. Pemangku kepentingan memberikan masukan tentang tujuan perusahaan dan membantu menentukan prioritas. Yang kedua, menyediakan sumber daya. Beberapa pemangku kepentingan seperti investor, penyumbang sumber daya, dan perusahaan yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan. Yang ketiga, pengaruh keputusan strategis. Mereka mempengaruhi keputusan strategis, misalnya pelanggan mempengaruhi produk yang ditawarkan. Yang keempat, evaluasi dampak lingkungan. Pemangku kepentingan meminta evaluasi dampak lingkungan yang harus dimasukkan dalam perencanaan. Yang kelima, komunikasi dan transparansi. Komunikasi dengan pemangku kepentingan menjaga transparansi dan kepercayaan. Yang keenam, manajemen risiko. Pemangku kepentingan seperti pemasok membawa risiko yang perlu dikelola. Yang ketujuh, peran dalam implementasi. Karyawan adalah pemangku kepentingan kunci yang berperan dalam menjalankan rencana manajemen. Yang kedelapan dan yang terakhir, pertanggungjawaban.
Perusahaan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan dan harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan. Itulah bagaimana kita memahami peran dan kepentingan pemangku kepentingan penting untuk hubungan yang sehat dan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana kontingensi. Dalam kontingensi perencanaan manajemen perusahaan adalah langkah-langkah yang disiapkan sebelum untuk menghadapi situasi darurat, krisis, atau perubahan yang tidak terduga. Tujuannya adalah untuk memitigasikan resiko, menjaga kelangsungan bisnis, dan merespon situasi darurat dengan cepat dan efektif. Nah, elemen kunci dari rencana kontingensi meliputi identifikasi resiko, penentuan tindakan darurat, identifikasi sumber daya, komunikasi, pemulihan, dan pujian. Rencana kontingensi adalah instrumen penting dalam manajemen resiko dan tanggung jawab sosial perusahaan. Itu membantu melindungi perusahaan dari dampak negatif situasi darurat dan memastikan bahwa operasi bisnis dapat berlanjut bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Dana kontingensi ini adalah instrumen penting dalam manajemen risiko dan tanggung jawab sosial perusahaan. Itu membantu melindungi perusahaan dari dampak negatif situasi darurat dan memastikan bahwa operasi bisnis dapat berlanjut bahkan. Itu merupakan materi tentang perencanaan manajemen yang dapat saya jelaskan secara singkat. Terima kasih sudah menonton video ini dan meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.